Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Pancasila sebagai Landasan Ketahanan Sosial, Upaya Kolektif dalam Mewujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak. Wawancara dengan pihak PT Nestage Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada saya, Faihana Biha. Saya Jessica Gracia. Saya Amira Rahmajani. Saya Joshua Marvin Bapai Sedepari. Saya Muhammad Fadlian Syahputra. Dan saya Dimas Cahya Ramadan. Berikut daftar isi yang kami akan bahas. Pertama ada abstrak, kedua ada latar belakang, ketiga ada kajian teori, keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadli. Baik, untuk abstrak tersendiri di sini ada 5 poin. Yang pertama ada krisis air bersih dan sanitasi di Indonesia perlu segera ditangani secara menyeluruh. Permasalahan air bersih dan sanitasi di Indonesia merupakan isu krusial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pencemaran limbah, kebiasaan buang air besar sembarangan, dampak perubahan iklim, serta ketimpangan akses antar wilayah. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor agar solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan merata. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, memperkuat ketahanan sosial dan solidaritas masyarakat. Dalam penelitian ini, Pancasila, terutama sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diidentifikasi sebagai landasan ideologis yang mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut menciptakan solidaritas, semangat gotong royong, serta rasa tanggung jawab kolektif dalam upaya mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Dan selanjutnya, akses terhadap air dan sanitasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menciptakan kehidupan yang sehat dan bermartabat. Selanjutnya, edukasi dan perubahan perilaku sanitasi masyarakat masih menjadi tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi menjadi instrumen kunci untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk masyarakat terkait sanitasi. Proses ini membutuhkan waktu, pendekatan yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, pendekatan holistik yang mencakup infrastruktur, edukasi, dan kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendukung SDG 6. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dibutuhkan pendekatan holistik. Pendekatan ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penerapan kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat rentan. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Air bersih dan sanitasi air adalah kebutuhan dasar manusia yang menjadi fokus utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu poin ke-6. Memastikan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua secara berkelanjutan. Namun, hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi krisis air bersih dan sanitasi akibat pencemaran, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur. Akses air bersih dan sanitasi layak adalah bagian penting dari SDGs poin ke-6. Namun, banyak di daerah Indonesia masih mengalami krisis akibat pencemaran, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur atau KLHK. 2022 mencatat 82% sungai tercemar, sementara BPS pada tahun 2021 melaporkan 25 juta orang masih buang air besar sembarangan. Dampak perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi memperburuk akses masyarakat miskin terhadap layanan ini, BMKG pada tahun 2003 dan UNICEF pada tahun 2022. Penelitian ini penting karena menawarkan solusi terpadu melalui pembangunan infrastruktur, edukasi, dan kebijakan air berkelanjutan demi mendukung pencapaian SDGs ke-6 di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas kajian teori. Nah, pada karya tulis kami pada kali ini, kami mengambil 3 teori, yaitu teori keadilan oleh Thomas Aquinas, teori keadilan oleh John Rawls, dan teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.
Nah, teori keadilan dari Thomas Aquinas. Keadilan adalah kebijakan pokok yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ini bukan sekedar aturan, tetapi sebuah prinsip moral yang didasari oleh akal budi dan hukum kodrat. Nah, teori keadilan dari John Rawls dikatakan, meskipun lebih luas, konsep keadilan distributive Rawls, terutama prinsip perbedaan yang mengizinkan kedeksetaraan hanya jika itu menguntungkan yang paling tidak beruntung, dapat diterapkan pada distribusi sumber daya seperti air. Ini mendukung kebijakan yang memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses prioritas atau dukungan untuk mendapatkan air bersih. Nah, yang terakhir, teori utilitarianisme. Dikatakan, suatu tindakan atau keputusan dianggap adil jika mampu menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Intinya, mereka berpendapat bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh guna atau manfaat yang dihasilkannya. Semakin banyak kebahagiaan yang dihasilkan dan semakin banyak orang yang merasakannya, semakin adil tindakan tersebut. Oke, bisa dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode penelitian yang kita gunakan. Jenis penelitian yang kita gunakan adalah kualitatif deskriptif. Tujuannya untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan ketahanan sosial dalam mendukung akses air bersih dan sanitasi layak, SDG 6 di Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah wawancara mendalam dengan Direktur PT NETS, Bapak Radinal Latukonsina, pelaku aktif inisiatif air bersih dan sanitasi. Fokus studinya yaitu untuk mengeksplorasi nilai gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Analisis yang kita gunakan adalah analisis tematik untuk melihat bagaimana Pancasila memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan layanan dasar. Alasan metode yang kita gunakan adalah wawancara karena wawancara memberi akses ke pengalaman mendalam dan konteks sosial yang tidak didapat dari metode kuantitatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pembahasan ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita menekankan pentingnya kesejahteraan sosial yang diwujudkan nyata melalui akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG nomor 6. Lalu, hasil yang kami dapat, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak berdampak signifikan pada ketahanan sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, kesehatan masyarakat. Karena ini membuka pintu bagi berbagai penyakit menular, seperti diare, kolera, dan disentri. Yang kedua, partisipasi dan kesadaran masyarakat. Ada tantangan dalam mengubah kebiasaan buruk. Salah satunya adalah tantangan mengubah praktik buang air besar sembarangan. Intinya, Pancasila khususnya sila keadilan sosial menegaskan bahwa akses air bersih dan sanitasi layak adalah hak fundamental setiap individu untuk hidup sehat dan bermartabat. Ini merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan presentasi kami adalah kesenjangan akses air bersih dan sanitasi air berdampak pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kita, sehingga diperlukan partisipasi kita semua dalam membangun ketahanan sosial seperti edukasi nilai Pancasila dalam program sanitasi. Berikut ini adalah daftar referensi dari materi yang telah kami paparkan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.